kita baca dalam Matius 21 ayat 33 hingga 41. Matius 21 ayat 33 hingga 41. Kita baca bergantian saja supaya ini responsoria. Saya baca 33, nanti Bapak Ibu saudara sekalian akan baca ayat yang genapnya ya. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Nah, kekasih sama Tuhan, sampai ke 1 kan? Kita lihat di sini ada sebuah nomor 1. Kita mau masuk nomor 1, poin nomor 1 karena cukup panjang khotbah ini. Mudah-mudahan saya bisa cepat. Manusia tidak memberi apa yang menjadi haknya Tuhan. 2, tidak menyadari segala sesuatu adalah dari Tuhan. Ya. Kalau tadi kita kan dari Tuhan, apapun, napas kita pun dari Tuhan. Amin. Kalau engkau bekerja itu dari Tuhan. Kalau engkau punya jodoh, punya pasangan hidup itu dari Tuhan. Anakmu pun dari Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan berikan kepadamu itu dari Tuhan. Bahkan semua masalah cobaan pun Tuhan izinkan kepada kita. Ya. Kadang kalau kemarau datang, ya Tuhan izinkan kemarau datang. Tuhan izinkan juga hujan terus 1 harian. Bahkan Tuhan izinkan kadang-kadang jualanmu tak laku. Ada itu semuanya atas kehendak Tuhan, dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu kita berkata, Tuhan semuanya milikmu. Mari kita lihat ayatnya. 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11 hingga yang ke-12. Sudah dapatkah? Mari kita baca sama-sama. Ya, karena 2 ayat doang, kita baca sama. 3, 2 ayat. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang bertinggi di segala-galanya. Terus, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu
Sehingga di sini raja mengakui kehormatan dan kejayaan itu datangnya dari Tuhan. Dia merendahkan dan juga meninggikan. Dia mengangkat dan dia mengokohkan. Segalanya dari Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, pantaslah kita mengakui apapun yang ada pada kita adalah dari Tuhan. Kita lanjut. Sekarang nomor 3, bercepat karena ini 6 poin ini. Manusia hanya hak pakai, bukan hak milik. Mari kita baca sama-sama. 3 2 ya. Manusia 3 2 ya. Iya, kita semua di sini hanyalah hak pakai, bukan hak milik. Saudara, kalaupun ada sertifikat tanah dari negara, itu hanya hak pakai sebenarnya dari Tuhan. Kalau suatu saat Tuhan ambil dengan cara mengirimkan tsunami dan lalu banjir, habislah, tak ada lagi. Rumah kita walaupun megah dan mewah itu juga hanya hak pakai. Semuanya hanyalah milik Tuhan. Kita hanya memakai. Kalau Tuhan izinkan engkau memakainya, bersyukurlah. Kalau Tuhan izinkan engkau menikmati berkat Tuhan, syukurilah. Karena segalanya dari Tuhan. Dan ingat, tidak semua orang diberi kesempatan untuk hak pakai. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menikmati. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk mengelola. Samanya itu dengan kalau seperti tadi Pak Sem diberi kesempatan memelihara anak. Kemarin tadi malam dengan di rumah Pak Nduru, ya, Laras, memberikan nama Laras pada anaknya. Begituan, nanti kita makan sama-sama jambarnya. Anak pertamanya, dia bersyukur, bangga karena Tuhan mempercayakan. Itu pemberian Tuhan, hak Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk membesarkannya. Mari kita baca Matius pasal 25 ayat 14 hingga 15. Ya, Matius 25 ayat 14 hingga 15. 3 2 ya. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau yang mengambil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepadanya. Yang seorang memberikannya, yang seorang yang seorang lagi masing-masing menutup kesalahan. Kita lihat di sini ada yang 5, ada yang 2, ada yang kira-kira apa jawab nomor 1 itu, yang maksudnya yang dapat 5 itu apa dibilang? Hah? Yang dapat 5, ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus dibilangnya sama kawannya bilang apa? Itu loh, aku yang benar, kamu enggak. Ini aku dapat 5. Sekarang nomor yang dapat 2. Apa dibilangnya sama yang kasih bertalenta itu? Makasih ya Tuhan. Ya masih lumayan dapat 2. Ya kawan-kawannya ya dibilang gitu, masih lumayan. Hilang 1 masih bisa 1 lagi. Masih bisa 2 lah ganti-gantian apa ya kan? Datang yang dapat 1. Yang dapat 1 ada kan? Ya kira-kira apa dibilang sama tuannya? Udah. Terus dibilangnya sama kawannya apa? Besok perampok. Kadang-kadang kita mungkin mentertawakan cerita ini, menganggap lucu atau biasa aja, tapi ini fakta dalam kehidupan manusia. Ketika orang mendapat rezekinya hanya sedikit hari ini, dia bukan bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika rezekinya, wah terima kasih Tuhan, wah nampak kali. Tapi giliran sedikit, malah kayak wajahnya kayak mana sama Tuhan itu. Kalau ramai pembeli, laris-laris.
Sok peso sopak mamangan banyak pak. Neranya tak keluar sopak mama kok. Ngono kowe mah. Aku gak ada pembina siapa-siapa ya. Aku gak mau lagi untuk orang. Jadi kita bersyukur kalau memang inilah dulu Tuhan. Yang penting kau setia, amin. Jangan yang kalau kau lanjutkan cerita ini kau baca, ternyata yang dapat nomor 1, aku tidak salahkan dan tidak kecewa dengan dapat 1. Yang kusalahkan kepada dia, kenapa kau kubur yang sebiji itu? Kuburnya disimpan dan dijalankan. Tuhan marah, bukan Tuhan marah karena sedikit hasilnya, bukan. Tuhan yang memberikan ini marahnya karena apa gitu? Nah, demikian hidupmu saudara. Apa yang Tuhan berikan? Kita coba sedikit evaluasi. Waktu. Apa? Waktu. Time. Bahasa Inggrisnya time, bahasa kalau dieja time. Coba bilang dulu time bilang. Waktu. Berapa jam? 24 jam satu hari itu. Ada yang ingin 40? Enggak ada ya, cuma 24. Tapi saya mau tanya, adakah kau pergunakan waktu 24 jam sehari itu dengan maksimal? Jangan-jangan kau pakai untuk duduk 5 jam. Anak sekolah, jangan-jangan alasanmu sebenarnya belajar online, tapi engkau sedang bermain YouTube atau mungkin main game habis 8 jam. Ibu-ibu yang seharusnya 2 jam selesai masakan semua, tapi sampai 5 jam tak jadi masakan. Kenapa? Jawab sendiri. Merumpi. Bukan merumpi, bukan mending kalau merumpi. Harusnya 2 jam selesai masakan ini beres semua, tapi ini 4 jam gak kelar-kelar. Next. Nomor 4. Mari kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Nah ini lagi. Sama dengan yang tadi talenta, dipertanggungjawabkan karena besok akan datang dia. Tadi penggarap-penggarap itu seharusnya mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya, hasilnya harus dikasih. Begitu juga setiap kita harus pertanggungjawabkan seluruh yang Tuhan percayakan kepada kita. Orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, anakmu harus kau pertanggungjawabkan besok di hadapan Tuhan. Waktumu harus kau pertanggungjawabkan. Sekarang mungkin engkau suka-sukamu, mau tidur, mau kerja, mau jalanin sukamu. Ingat, kau akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Ibadahmu kau pertanggungjawabkan. Ada orang datang ke gereja tapi nggak ngerti apa arti gereja. Tapi terpujilah Tuhan, semua yang hadir ini diberkati Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Demikianlah setiap orang yang akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Akan memberikan pertanggungjawaban. Ya. Akan memberikan tanggung jawabnya kepada Tuhan tentang dirinya. Habis tentang dirinya, tentang apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Masing-masing. Jadi tidak ada yang bisa dilewatkan. Lewat. Tidak bisa pertanggungjawabkan. Terus cara yang ditambahnya, klik. Terus
Oh, habis rupanya. Kita masuk nomor 5, biar cepat. Wah, cepat ini. Kita lihat tadi bahwa Tuhan itu panjang sabar ya. Hamba yang pertama disuruh, dipukuli. Kira-kira Tuhan itu kapok enggak? Udahlah coba aku kirim lagi. Dikirim lagi kan? Kirim lagi. Gitu juga, kirim lagi. Sampai berapa kali? Taruh lagi 3 kali. Terakhir gak ada mau dikirim lagi. Langsung anaknya kandung, anak sendiri, anak satu-satunya dikirimnya. Ya sabarlah itu. Pernah gitu saudara, ada orang. Ini di daerah Pak Nambela ini. Punya ladang untuk panci. Ninja atau dicopet. Satu kali ketahuan, pamanennya sendiri yang bermain. 2 kali ketahuan, tetangganya yang bermain. Langsung tetangga bilang, udahlah jual aja. Dijual langsung ladangnya. Gara-gara ada yang gak jujur, gak beres, langsung dijual ladangnya. Samanya itu begini. Lumbung besar, ceritanya ada tikus. Di lumbung itu ada padi, ada tikus beranak di dalam. Menurut saudara, manakah yang benar? Bongkar lumbung ini, pindahkan padinya ke lumbung yang baru, atau cari tikusnya, bila perlu pukulin, matikan. Mana yang benar? Ya, pindahkan padinya ya. Siapa yang setuju pindahkan padinya? Itu enggak kerjaan wah. Memudahkan mencari lumbung lagi enggak kerjaan. Yang benar adalah cari tikusnya, bila perlu racun. Kematian. Tahu maksudnya? Itu menurut kita, tapi menurut ini apa? Ya udahlah, kalau dimakan 1 kilo, 1 kaleng sekarang, besok masih ada kok. Lanjut terus. Sudah sampai habis, hambanya dipukuli, dibunuh, nggak tobat dia. Dengarkan baik-baik, kekasih dalam Tuhan. Ini statement dari saya. Untuk yang baik jangan pernah berhenti melakukannya. Untuk yang baik jangan pernah bertobat kau melakukannya. Tapi kalau untuk yang jahat, tobat. Mungkin engkau disalah sangka, disalah tafsir, disalah memahami, disalah mengerti, disalah apa lagi ya. Tujuan baiknya kau, tapi disalah mengerti orang lain, kau usah pala langsung. Pernah gitu saudara, di komplek rumah kami sana, karena itu tanah timbunan, banyak semut merah. Jadi kalau udah mau hujan itu keluar itu nanti baru loh. Jadi suatu saat ada makanan jatuh, dimakan sama semut. Kupegang roti apa makanannya, langsung naik orang itu ke tangan, digigit jatuh, langsung tanganku dikeroyok. Kadang-kadang memang manusia gitu, yang baiknya tujuannya, ya, tapi disalah memahami. Ini ada aku ceritakan sama kamu. Pegang ilustrasiku ini. Waktu bangun rumah itu di lantai 3, ada kernek di bawah, si manulang di atas kerja. Ini contoh aja ilustrasi. Si manulang udah di lantai 3 kerja, ada kernek di bawah, maksudnya ambilkan meter. Woi, bawakan dulu meter ke atas. Nggak didengarnya, maklum suara molen kuat, jadi nggak dengar dia. Lalu si manulang ngambil uang, yang diambil harga 1.000. Ada enggak ya? Ya, kosong lagi.
Itu keneknya bangunan itu, puji Tuhan dapat berkat, haleluya, 1.000. Biasalah di kantong orang paling 1 lembar harga 1.000 ya. Naik harga 2.000. 2.000 sekarang, haleluya, terima kasih. Si Manulang jatuhkan lagi terakhir nomor harga 5.000. Gak ada lagi di atas 5.000, gak ada lagi uang. Gak mungkin ada 100.000, habislah 1 HK. Jatuhkan. Luar biasa. 5.000. Goceng. Bisa lagi nanti. Gak ada lagi uang. Dia ambil batu kerikil. Kena kepalanya. Kali. Kadang-kadang Tuhan kasih berkat seperti uang tadi, lupa kita ngelihat ke atas. Haleluya, berkat, terima kasih, kantongi. Haleluya, terima kasih, berkat, haleluya. Tapi giliran cobaan datang, penyakit datang, dia baru lihat. Ada banyak orang Kristen seperti itu, waktu diberkati lupa berdoa, lupa ingat Tuhan, tidak peduli kepada Tuhan. Tapi ketika masalah datang baru dia. Jadi pertanyaan saya, mana lebih bagus kirim Tuhan berkat atau masalah? Mana lebih bagus dikirim Tuhan sama kita, berkat atau cobaan atau masalah atau penyakit? Sekarang saya tanya dulu, jangan kepala kau tahu sendiri ya. Lihat dulu kawanmu, kiri kanan, muka belakang, atas bawah, lihat dulu. Cocoknya yang Tuhan kirim sama dia itu berkat atau masalah? Supaya itu obat, supaya dia obat, cocoknya dikirim Tuhan apa masalah atau enggak? Yang di belakang nggak mau lihat kawannya. Pak Jeu, yang di samping muka kira-kira cocok dikirim Tuhan apa? Masalah katanya. Oh masalah, makanya dia kita belakang kemarin. Haleluya. Pak Dego, Pak Jehu yang bilang gitu ya. Kalau kau lihat Pak Jehu itu cocoknya dikirim Tuhan sama dia apa? Lihat Pak Dego. Apa? Kesukaan? Percobaan? Kau latihkan? Jangan latih kali rohamu. Jangan balas dendam kalau dibilang masalah terus kau maunya diberkati Tuhan lah, dia bilang lah. Haleluya. Tepuk tangan bagi Kristus Tuhan. Yang intinya adalah berkat yang kau terima, cobaan yang kau terima, selalu lihat kepada Dia yang mengizinkan itu. Dia yang mengizinkan itu semua. Amin. Tidak pernah pencobaan yang kau alami melebihi kekuatanmu, karena cobaan itu sengaja Tuhan izinkan supaya kau lebih dekat kepada Dia. Amin. Ayo kita lanjutkan ayatnya. Roma 2 beliau baca ya. Di nomor 5 tadi, pandang sabar dan penuh kasih. Oke. Roma pasal 2 ayat yang ke-4. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Maukah jadi sebenarnya kesabaran Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang Tuhan kasih kepadamu, tujuannya satu. Bahkan kalau datang pencobaan kepadamu, tujuannya satu. Apa? Mari kita baca bagian ini, yang dari sini. Maksud 1, 2 ya. Maksud jadi kalau Tuhan kasih seperti tadi harga 2.000, harga 1.000, tujuannya apa? Tobat kau, coba bawakan gergaji ke atas. Coba kau ingat, lihat ke atas. Enggak juga dia lihat dikasih 2.000, dikasih 5.000, juga enggak dikasih batu. Tujuannya apa? Lihat itu ke atas.
bertobat serius untuk mengikut Tuhan. Kalau Tuhan berkati engkau, tujuannya satu, bukan supaya engkau hebat kata orang. Tujuannya supaya engkau dekat dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan cobaan juga datang padamu, tujuannya adalah engkau bertobat dan datang kepada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan izinkan penyakit datang kepadamu, jangan kau bilang Tuhan itu terlalu. Tujuannya adalah supaya engkau bertobat. Haleluya, benar begitu. Saya minta bagian sini laki-laki, kalau Pak Nambeda tepuk tangan, jangan biarkan dia kesepian. Bantu dia tepuk tangan. Ya sebelah sini, kalau kuat suaranya sini, maka bantu dia bilang, jangan biarkan dia seorang diri di gereja ini, seolah-olah dia aja di gereja. Apalagi pandemi. Sepi. Padahal ramai kita. Nah, kita lanjut. Jadi tujuannya semua itu adalah apa? Untuk menuntun kita pada pertobatan, kepada kebaikan. Gak ada maksud Tuhan menghancurkan. Mau dikasih batu bukan maksudnya supaya kau masuk gila stres. Enggak ada itu. Next. Nahum 1 ayat 3. Nahum 1 ayat 3. Nahum itu perjanjian lama, agak-agak dekat di perbatasan. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Tuhan itu pandang sabar dan besar kuasanya, tetapi Dia tidak sengaja membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dia berjalan untuk dan awal. Apa yang terjadi saudara? Tuhan itu memang pandang sabar, tapi jangan kau anggap karena pandang sabar kau enak aja kau dalam dosamu. Ingat, Tuhan itu tetap membalaskan atau memberikan upah daripada semua itu. Banyak sabar. Kalau Tuhan nggak banyak sabar, sudah mati kita semua ini. Begitu salah, mati. Begitu berdosa, hukum. Ya kan? Tapi puji Tuhan, Tuhan kita banyak sabar. Karena sabarnya maka kita ada hari ini. Terakhir, sekarang selanjutnya, apa yang dilakukan Tuhan pemilik kebun itu kepada penggarap itu? Apa yang dilakukannya? Karena kita lihat tadi panjang sabar, ya kan? Tapi apakah panjang sabar akan membiarkan dia terus begitu? Kita lihat ayatnya, ayat yang ke 43-nya. 43-nya, Matius pasal 21 tadi. Oke, kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Sebab itu aku bahwa apa maksudnya? Kalau orang sudah dikasihani, ditolong dan ditolong, panjang sabar, Tuhan menolong, gak juga mau bertobat, gak juga mau berubah, akhirnya apa? Diambil dan dikasih kepada yang lain. Masih ada yang lain. Oleh sebab itu, jangan sampai apa yang kau dapat itu, yang kau miliki itu diambil Tuhan lagi. Harga yang Tuhan berikan. Jangan sampai yang sudah di tanganmu itu hilang. Wahyu, kita lihat Wahyu ayat terakhir. Wahyu pasal 2 ayat 5. Wahyu 2 ayat 5. Ini yang terakhir.
Jadi Tuhan ingatkan, lakukanlah apa yang menjadi pekerjaanmu semula, cintamu semula kepada Tuhan. Jangan hambar. Jangan hambar. Dengarkan baik-baik, mungkinkah hal yang seperti itu orang Kristen? Zaman sekarang, saat ini di gereja masih ada. Seperti itu di gereja-gereja ada yang suam-suam kuku, hanya tidak, dingin tidak, suruh tepuk tangan, enggan tepuk tangan, mau berdiri, suruh berdiri, enggak mau berdiri, daripada malu akhirnya dia berdiri. Dia nyanyi serba salah, nyanyinya enggak masuk akal, tapi kalau disuruh nyanyi yang lain baru dua suara. Orang seperti ini lalu kita katakan, apakah muntahkan engkau suam-suam kuku, gak serius sama Tuhan. Dan mengatakan setiap jemaat kita serius sama Tuhan. Amin. Amin. Saya sungguh dua pengembalaan yang saya pegang, beberapa hamba Tuhan pergi ke sana, dua gereja ini semangatnya luar biasa. Kalau saudara pergi salah satu jamaah kita di Turpanti yang namanya gereja anak kecil semua perlu dan lompat-lompat. Dan ngerti bahasa Indonesia itu nenek-nenek orang Yasin tetap amin amin tapi makan. So mana terus pada tidak tahu dia bahasa Indonesia. Tapi ada gereja saya tahu sama bunda sama saudara. Ada singer yang dari mana? Haleluya yang di belakang. Alam tutup mata, alam berlaku. Suam-suam tubuh, gak kedengaran suara, gak serius. Karena kau biar jangan pakai masuk ke surga lagi. Kita ini khotbah kita, ya. Tuhan itu baik dan panjang sabar. Amin. Tapi tujuannya adalah supaya kita bertobat. Hari ini kita perjamuan kudus. Kalau kita hubungkan ayat ini sampai pada anaknya sendiri pun dikorbankan. Betul tadi ya? Dikorbankan sampai. Kita perjamuan kudus adalah karena pengorbanan anak Yesus Kristus yang rela mati untuk kita. Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, marilah kita datang menyembah Dia. Kita terima perjamuan kudus ini dengan rasa syukur kita. Kita hargai pemberian Tuhan, keselamatan dan janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, haleluya.